Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramsul Hasan, mahasiswa PPG B1 Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, akan membuat video pembelajaran di kelas 7 Sekolah SMP Swasta Darussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kalau Pak Guru bilang bagaimana kabar kalian hari ini, jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Saya ulangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada pertemuan kita siang hari ini, kita akan kembali belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masih ingat pelajaran kita yang sebelumnya? Apa pelajaran kita yang sebelumnya? Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sekarang untuk pertemuan kali ini kita akan belajar materi yang kedua adalah meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Mari sama-sama kita mulai pelajaran hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira kalau berbicara tentang materi ini, apa yang ada di benaknya kalian? Nah, apa itu Asmaul Husna? Nama-nama dan sifat Allah. Betul. Jadi pasti yang ada di benaknya kalian kalau menilai dengan Allah. Ini termasuk rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang yang apa bunyinya rukun iman yang pertama? Kepada Allah. Di antara kalian sudah ada tak yang tahu atau hafal Asmaul Husna? Sudah? Ya? Sudah tahu bagaimana Asmaul Husna? Atau ada yang sering nyanyikan? Bagaimana kalau kita nyanyikan Asmaul Husna? Siap atau tidak? Siap. Ya. Kalau begitu, ayo kita sama-sama. Walillahil asmaul husna wa nad'u biha ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin
Namun kali ini kita akan memahami beberapa dari 99 Asmaul Husna. Kita akan mempelajari sebagian, tidak keseluruhan, hanya sebagian saja. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama adalah memahami dan mengaplikasikan iman kepada Allah. Jadi selama ini mungkin waktu kalian masih di sekolah dasar, kalian sudah hafal itu rukun iman. Iman yang pertama iman kepada Allah. Tapi pengaplikasiannya nanti kita pelajari di tingkat SMP. Kemudian berikutnya kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mendeskripsikan contoh-contoh penerapan iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna yang banyak kita akan kelompokkan secara kecil. Yang pertama adalah Al-Alim. Nah, Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Alim. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Khabir. Yang ketiga As-Sami'. Terus yang berikutnya Al-Basir. Ya, jadi ini adalah yang akan kita pelajari dari 99 Asmaul Husna. Kita akan mempelajari 4 poin yang ini. Berikutnya adalah membuat poster yang berhubungan dengan sikap beriman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 4 Asmaul Husna ini yang terbiasa kita lakukan di keseharian kita. Bisa dipahami ini? Bisa? Ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, coba kalian amati yang di layar. Tuh, bisa kelihatan tidak? Nah, disuruh membaca dulu. Silakan dibaca. Nah, bacalah uraian ini yang dijadikan renungan. Bisa dibaca semua, bisa kelihatan di layar semua. Ya, coba dibaca. Dibaca dalam hati. Aku dekat, engkau dekat. Mungkin dulu pernah dengar yang lagu bilang Tuhan, lagunya Bimbo ini, tempat aku berteduh. Ya. Dia ada bentuknya. Coba dibaca dulu. Kasih waktu 5 menit untuk membaca. Yang tadi sudah terbaca di atas, lihat di atasnya. Ya. Sudah lihat? Sudah selesai? Nah, ini saya pakai ini sebagai ukuran kita dan miso. Ini adalah Bimbo. Tuhan, tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala dosa penuh.
Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh-jauh ke Engkau jauh, aku dekat, Engkau dekat. Hati adalah apa? Tempat pahala, dan ternyata kita memang jauh usianya. Ya, karena ini adalah pada zaman-zaman yang kita dulu sekolah dasar, ini yang kita jadikan lagu sok-sok. Nah, sekarang kalian sudah jauh, kan? Memang kita jauh berbeda zaman. Tapi intinya bahwa lagu ini menjelaskan bahwa kemudian yang berikutnya ini di dalam surat Al-Baqarah, pernah kalian baca, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu ada dalam Al-Baqarah. Itu yang di atas. Nah, setelah kalian amati bacaan tadi, ada tugasnya. Coba dibuka buku tulisnya. Nah, tuliskan 3 pertanyaan sebagaimana tabel berikut, kemudian serahkan pertanyaan tersebut pada teman di samping kalian untuk dijawab. Nah, tuliskan 3 pertanyaan, nanti di sebelahnya ya, jawab. Nah, tuliskan di satu lembar, bikin kolom ini pertanyaannya, nanti sebelahnya pertanyaan ini dikirim sebelahnya apa jawabannya berdasarkan bacaan yang tadi. Ya, berdasarkan bacaannya yang sudah kita baca tadi, nanti bikin kolom yang seperti ini. Nih, bikin kolom, ya. Nah, kemudian dijawab nanti di sebelahnya yang nanti di over sebelahnya, nanti yang sebelahnya yang dijawab, ya. Ayo silakan buat berdasarkan dari bacaan tadi yang tadi. Silakan buatkan pertanyaan. Dari bacaan ini maka dibuat pertanyaan. Itu bikin dulu pertanyaan barang 3. Ya. Silakan buat pertanyaannya. Oke, semua menulis soal, menulis pertanyaan. Nanti sebentar Guru tugaskan soalnya itu dijawab oleh orang yang sebelahnya berdasarkan bacaan tadi. Ya, cukup. Coba salah satunya saya akan coba. Ini apa pertanyaan yang ditulis temanmu? Jawabannya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah siapa yang menciptakan manusia? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Kalau bertanya kepada siapa kita meminta, itu jawabannya adalah Allah. Siapa yang mengatur kehidupan dunia ini? Semuanya adalah Allah. Ya, kita lanjut. Berikutnya adalah pada materi selanjutnya, adalah nama-nama Allah, nama-nama indah yang dimiliki oleh Allah. Perhatikan di layar. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama
indah. Hal ini diperhatikan pada salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Surat Al-A'raf ayat 18. Artinya bahwa dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya, mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Fad'uuhu biha. Fad'uuhu biha. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Nah, ini baca terjemahannya. Dan Allah memiliki al-asma al-husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya al-asma al-husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya, mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa Allah itu punya nama-nama yang indah. Nah, apa itu al-asmaul husna? Al-asmaul husna itu berasal adalah bentuk jamak. Nah, itu dalam bahasa Arab itu adalah al-asma. Berarti jamu min ismu. Jamak dari ismu. Yang berarti yang sedangkan al-husna berarti yang terbaik, asal husna. Husna. Berarti nama-nama yang terbaik dan indah itulah nama asmaul husna. Nama tersebut yang menjadi salah satu bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya pendapat para ulama, ya, bahwa jumlah asmaul husna dalam Al-Quran itu ada 99. Nah, seperti yang kita sudah bacakan tadi, biasanya di Al-Quran itu ada di halaman di belakangnya itu yang nama-nama asmaul husna. Nah, kemudian diperkuat oleh salah satu hadis bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Yang seperti yang kita nyanyikan tadi itu. Makanya kalau setiap subuh, apalagi kita yang di sekolah berasrama, setiap kami sholat subuh dinyanyikan sama-sama, Allah sudah menjamin akan masuk. Kalau Rasulullah sudah melalui sabdanya bahwa orang yang menghafal asmaul husna akan masuk surga. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, memberikan dorongan kepada kita untuk tidak sekedar menghafalkannya. Kalian dapat menghafal tentu bagus, tapi usahakan kita hafal. Ya, asmaul husna. Tugas yang berikutnya, setelah kita membaca ayat tersebut di atas, coba cari dalam Al-Quran, ya, selain yang ayat yang tadi yang telah kita pelajari, yang menjelaskan tentang nama-nama asmaul husna. Kira-kira ayat yang mana? Ya, ya. Tugasnya kita adalah cari dari 2 ayat Al-Quran selain Quran surat Al-A'raf lengkap dengan terjemahannya yang menjelaskan tentang asmaul husna. Ya, nanti tugas kelompoknya, ya.
nanti dikerjakan di kamar masing-masing. Paham ini? Nah, nanti dibuat di dalam kertas karton. Nah, saya bagi kelompoknya. Kelompok 1 yang ini 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nanti dibuat dalam kertas karton. Cari kalau di kamar ayat yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Sudah dipahami ini? Paham? Paham. Oke. Nah, Asmaul Husna tadi itu ada 99. Maka sekarang kita kelompokkan dalam kelompok kecil. Yang kita akan pelajari adalah yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim, kira-kira apa itu Al-Alim? Artinya dari apa kata dasarnya itu Al-Alim? Alama yalimban, alimaya lamu. Al-Alim. Al-Alim terambil dari kata al-alim, al-ilm, memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pengertian ini mengarah pada sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Al-alim diartikan pengetahuan Allah sangat jelas, juga mengungkap hal-hal yang sangat kecil. Nah, kira-kira al-alim ini adalah sifat Allah yang maha mengetahui. Nah, sekarang mari kita diskusi mengidentifikasi permasalahan yang relevan dengan materi, sifat dan makna dan nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Al-Alim. Dan Al-Alim yang maha mengetahui. Kira-kira apa contoh kejadian-kejadian yang ada di dunia ini yang hanya Allah yang tahu, yang lain tidak ketahui. Oke? Jadi saya bagi kelompok, nanti sebentar masing-masing kelompok mempresentasikan kelompoknya. Ya, kelompok 1 yang ini, ayo silakan berbagi 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Kelompok 2 ini yang 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Kelompok 3, ayo berbagi dengan kelompok 1, 2, 3. Ayo tukar mejanya. Silakan ditukar mejanya. Silakan berdiskusi dulu. Kira-kira apa dari kejadian-kejadian di dunia ini yang mencerminkan bahwa hanya Allah yang mengetahui? Silakan. Nah, silakan kalian berdiskusi. Aku berikan waktu 5 menit. Sebentar setiap perwakilannya akan mempresentasikan hasil diskusi. Kira-kira kejadian-kejadian apa yang terjadi di dunia ini yang mana hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, silakan berdiskusi. Sambil berdiskusi, Pak Guru akan bacakan absen. Ya, sambil kalian diskusi, Pak Guru akan bacakan absen. Alin Asri, Alman Haisjanu, Dimas Puji Santoso, Barli Bijil Hamzah, Fahran, Fahri Muazzam,
Fajar Raski, Fatur Rahman Idris, Abilul Arif, Amrus, Ardianto, Hikmatullah, Ilyas Mutar, Isrianto Arudi, Laule Imam Al-Ghazali, Laule Zidan Al-Fikra, Naufal Harun, Muhammad Fati, Muhammad Yus Usman Abdi Hasan, Muhammad Fatahillah, Fauzan Mufid, Alif Ghazali, Muhammad Azhar, Muhammad Firman Anas Ali, Muhammad Yusuf, Rasidin Ramadan, Syawal Alfiansa. Ya, silakan lanjutkan diskusinya. Kita akan sebentar setelah ini adalah pemaparan hasil diskusinya. Identifikasi kejadian-kejadian yang sudah ya? Yang berhubungan dengan Asmaul Husna. Ya, waktunya 3 menit lagi. Ya, oke. Waktunya habis. Waktunya habis. Sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok berdasarkan hasil diskusinya masing-masing. Kelompok 1, mana perwakilannya? Ya, kira-kira menurut hasil diskusinya kalian, apa kejadian-kejadian di dunia ini yang mencerminkan bahwa Allah itu Maha mengetahui, Allah yang Maha mengetahui? Kenapa sampai mengatakan bahwa kematian itu hanya merupakan contoh dari sifat Allah yang Maha mengetahui? Hanya Allah yang mengetahui kapan kematian itu akan datang, dan kematian itu ada dengan Allah. Baik, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan kelompok 2. Ya, silakan. Hal yang hanya Allah sekalian ini adalah Cuaca. Ya, cuaca. Walaupun kita sudah melihat di perkiraan cuaca yang ada di TV ataupun HP, meskipun di situ tulis hari ini akan cerah, tapi kalau Allah berkehendak hujan maka akan turun hujan. Ya, yang kedua adalah cuaca. Tadi yang pertama, tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang tadi yang pertama kelompok 1 apa? Kematian. Kelompok 2 cuaca. Kelompok 3 kelompok 3 apa? Coba presentasikan. Rezeki. Kenapa? Karena walaupun kita telah mencari rezeki harian, tapi jika Allah yang lagi bahwa rezeki tidak akan sampai. Ya. Jadi silakan dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. 3 contoh. Yang pertama kematian. Al-Alim yang Maha mengetahui yang tentang kematian ini hanyalah Allah. Yang kedua cuaca. Tidak ada yang tahu cuaca manusia selain Allah yang Maha apa yang dia mau. Hanya Dia yang punya kehendak. Yang ketiga adalah rezeki. Ini adalah contoh yang baik yang mencerminkan bahwa Allah adalah yang Maha mengetahui. Berikutnya saya lihat di layar, pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Kalau manusia itu kan terbatas. Ada yang hanya tahu matematika, tidak tahu bahasa Inggris. Pengetahuan Allah tidak terbatas. Pengetahuannya terhadap seluruh alam semesta melampaui kemampuan otak manusia. Nah, sama yang tadi kematian, cuaca. Meskipun ilmunya manusia sekarang ada ilmu perkiraan cuaca, tapi kalau Allah sudah mengatur bahwa hari ini kita panjang panas, tiba-tiba kita di pesawat ternyata di atas udara berawan, hujan. Tidak ada yang tahu. Nah, kemudian berikutnya adalah dengan pengetahuan seperti ini Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan ilmu kepada hambanya yang kita melihat. Contohnya cara membuat pesawat terbang. Itu kan terinspirasi dari caranya burung. Dia pakai sayap, maka
dibuatlah namanya sayap besi. Itulah pesawat terbang. Ayat yang menguatkan tentang Allah Al-Alim itu adalah wahajjahu qaumu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'an wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatazakkarun. Artinya, siapa yang bisa baca? Ini baca artinya. Dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu hendaknya membantahku ya kamu? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Nah, ini adalah Allah yang menjelaskan pada kita bahwa Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Kita kembali mengingat cerita tentang Fir'aun. Fir'aun ketika dia berhadapan dengan Nabi Musa. Katanya Fir'aun mengaku bahwa saya yang menghidupkan. Allah Nabi Musa mengatakan bahwa Tuhanku itu yang menghidupkan dan mematikan. Fir'aun juga dia jawab bahwa saya juga bisa mematikan, bisa dia bunuh orang dan lain sebagainya. Ada satu ternyata yang tidak bisa diingkari oleh Fir'aun bahwa Allah yang mengatur perputarannya matahari. Nah, jadi kesemuanya itu siapa kira-kira yang tahu kita bahwa mengatur itu bagaimana perjalanannya matahari ketika di sini misalnya siang, di sana malam, itulah hanya Allah yang Maha mengetahui. Tugasnya kita sekarang itu adalah belajar supaya pengetahuan Allah itu bisa kita dapatkan, ilmu yang dari Allah itu kita dapatkan. Saya paham ini? Ya silakan ditulis ayatnya. Terus kolam maksudnya. Sebelum kalian menulis, mari kita baca sama-sama ayat yang di Bapak tulis. Yang kedua, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Baca sama-sama. Wa indahu mafatihul ghaibi Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha illa ya'lamuha wa la habbatin wa la habatin fi zulumatil ardi fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la rabbin wa la yabisin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. illa fi kitabin mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun apapun yang gugur tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitabnya. Ya, sekarang silakan disalin di tulisnya. Ya.
pada salah satu atau sebagian dari kalian, kira-kira apa pelajaran yang kita bisa ambil dari pelajaran hari ini? Ini kira-kira apa? Allah mengetahui. Terus ada lagi yang lain? Kamu ada pelajaran apa yang bisa dipetik dari pertemuan kita hari ini? Kira-kira apa? Ada yang lain? Apa? Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi atas kehendak Allah, ya, atas pengetahuan Allah. Baik daun yang berjatuhan, terjadinya siang dan malam, itu semua adalah diatur oleh Allah. Ya, saya kira cukup. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.